Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema A, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, Pancasila, sila ketiga, 4 dan 5. Yang kedua, kalimat perintah. Dan yang ketiga, pengurangan. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Di sini terdapat dua gambar. Ada gambar A dan juga gambar B. Gambar A, Nina dan Mary menjadi bermusuhan. Dan yang B, Nina dan Mary saling memaafkan. Yang manakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Ada yang tahu? Iya, betul. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh Nina dan Mary adalah gambar yang B, yaitu saling memaafkan. Karena saling memaafkan adalah salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Berikutnya, penerapan sila ketiga di sekolah. Pancasila, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Nah, di sini terdapat contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Yang pertama, bermain tanpa membedakan suku. Nah, biasanya teman-teman kalian tidak hanya berasal dari satu suku, ada yang berasal dari suku Jawa, suku Madura, atau suku Sunda, suku Betawi. Nah, kita harus bermain dengan semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, kita hanya ingin bermain dengan yang sama sukunya dengan kita. Contohnya, misalnya kalian suku Jawa, hanya mau mainnya dengan suku Jawa. Itu tidak boleh, karena kita semua sama-sama orang Indonesia. Lalu, yang kedua, menghormati adat istiadat daerah lain. Biasanya di sekolah diadakan pentas seni. Nah, ketika pentas seni, banyak pertunjukan-pertunjukan yang ditunjukkan oleh siswa. Contohnya, pertunjukan tarian. Tarian yang berasal dari daerah Jakarta, dari daerah Sunda, atau juga bisa dari Bali. Nah, itu merupakan contoh adat istiadat daerah lain. Kita harus menghormatinya, tidak boleh mengejek. Misalnya, tariannya jelek. Nah, itu tidak boleh ya. Atau bajunya kurang bagus. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus menghormati adat istiadat daerah lain. Selanjutnya, pernahkah kalian berdiskusi atau bermusyawarah? Nah, kita lihat contohnya. Ini terdapat gambar anak yang sedang bermusyawarah di kelas. Salah satu siswa berkata, "Siapa yang akan membawa tikar?" Nah, ini merupakan salah satu contoh musyawarah, menentukan siapa yang akan membawa tikar di antara teman-temannya yang lain. Bermusyawarah dilakukan untuk melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Nah, biasanya kalau di sekolah kita, biasanya bermusyawarah untuk apa?
Iya, bisa untuk memilih ketua kelas, menentukan jadwal piket, atau biasanya ketika kita akan pergi atau melakukan perkemahan. Nah, biasanya kita bermusyawarah siapa yang akan membawa tikar, siapa yang akan membawa tenda. Nah, itu merupakan salah satu contoh musyawarah. Musyawarah atau menentukan siapa yang akan membawa dapat kita lakukan dengan bermusyawarah atau juga pemungutan suara. Pemungutan suara bisa dilakukan dengan misalnya nih, ada pilihan antara jalan-jalan ke Bandung atau jalan-jalan ke Dufan. Nah, nanti dari pilihan tersebut semua siswa akan memilih mana yang memilih Bandung atau mana yang memilih Dufan. Nanti dilihat mana yang pilihannya paling banyak, Bandung atau Dufan. Nah, jika yang paling banyak adalah Dufan, maka itu yang menjadi keputusan dari pemungutan suara. Selanjutnya, penerapan sila keempat dan kelima di sekolah. Ada yang bisa menyebutkan bunyi sila keempat dan kelima? Iya, betul. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul kan bunyinya sila keempat dan sila kelima. Sekarang kita lihat contoh penerapan sila keempat. Pada gambar yang pertama, ada seorang anak berkata, apakah ada pendapat lain? Nah, itu jadi semuanya dapat berpendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dari salah satu orang saja. Nah, contoh yang kedua adalah pemilihan ketua kelas. Lalu, contoh penerapan sila kelima di sekolah. Yang pertama, membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, di sini tuh dapat kita lihat pada gambar, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang membersihkan gambar atau dinding, ada juga yang membersihkan meja. Jadi semuanya mendapatkan tugas, tidak ada yang main-main. Selanjutnya gambar yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Apa contohnya hak di sekolah? Iya, betul. Mendapatkan nilai ketika mengerjakan tugas, dan kewajiban di sekolah adalah mengerjakan tugas, menghormati guru. Nah, itu termasuk ke dalam kewajiban di sekolah. Selanjutnya, kita belajar kalimat perintah. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajarinya ya. Sekarang kita ulas kembali. Pada gambar yang pertama, seorang guru berkata, anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib. Baik, Pak, kata anak-anak. Nah, yang termasuk ke dalam kalimat perintah adalah kalimat yang dikatakan oleh Pak Guru, yaitu anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib. Terdapat kata lah dalam kata masuk. Masuklah ke kelas dengan tertib. Selanjutnya pada gambar yang kedua, ibu guru berkata, duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Nah, di sini juga sama dengan gambar yang pertama. Kalimat perintah terdapat pada kalimat yang dikatakan oleh Bu Guru, yaitu duduklah terdapat kata lah dan keluarkan terdapat katakan pada kalimatnya dan diakhiri dengan tanda seru.
Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Di sini ada contohnya. Jumlah anggota pramuka di sekolah Nina ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Nah, di sini ada cara dengan bersusun panjang. Jadi 217 dijabarkan menjadi 210 dan 7. 200 itu merupakan ratusan, 10 merupakan puluhan, dan 7 merupakan satuan. 196 dijabarkan menjadi 100 ditambah 90 ditambah 6. 100 merupakan ratusan, 90 merupakan puluhan, dan 6 merupakan satuan. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurang 6. Hasilnya 1. Lalu 10 dikurang 90 bisa tidak? Tidak, maka menjadi 10-nya mengambil ratusan dari 200 menjadi 110. 110 dikurang 90 hasilnya 20. Lalu 100 dikurang 100 hasilnya 0. Jadi tidak usah ditulis ya. Jadi kita lihat hasilnya 20 ditambah 1 sama dengan 21. Itu merupakan contoh cara bersusun panjang. Sekarang kita lihat cara bersusun pendek. Wah, ini lebih simpel. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kurangkan satuan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Lalu 1 dikurang 9 tidak bisa. Maka pinjam ratusan dari 200 menjadi 11. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Lalu 1 dikurang 1 sisanya 0, tidak ditulis. Hasilnya 21. Jadi cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek hasilnya sama. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, kita akan menyimpulkan hari ini kita telah belajar apa saja ya. Iya, kita belajar Pancasila sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapannya sila yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan suku, menghormati adat istiadat, dan saling memaafkan. Lalu penerapan sila keempat di sekolah. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya di sekolah yaitu tidak memaksakan pendapat. Lalu bisa juga memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah atau pemungutan suara. Lalu sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, pembagian tugas piket dengan adil. Lalu yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah pinter. Nah, setelah kita menyimpulkan apa yang kita pelajari, sekarang kalian kerjakan tugas. Yang pertama halaman 77 dan yang kedua halaman 82 sampai 83. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang
Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.